Belajar Alkitab bersama sahabat Hope Channel Indonesia. Hanya di YouTube channel Diskusi Sekolah Sabat. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya. Selamat datang di Diskusi Sekolah Sabat, sebuah diskusi pendalaman Alkitab yang mendalam untuk menguatkan iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Senang sekali bisa terus menemani pemirsa sekalian dalam Diskusi Sekolah Sabat, dan saat ini kita sudah berada di triwulan ketiga tahun 2023. Artinya kita memasuki satu pelajaran yang baru, yaitu mengenai surat Efesus. Dan kita senang sekali bahwa teman-teman di studio sudah hadir untuk berdiskusi bersama. Kita juga senang untuk membacakan dan menyapa teman-teman yang ada menonton di Diskusi Sekolah Sabat ini, yang telah menuliskan komentarnya di kolom komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sabat. Untuk yang pertama mungkin saya boleh minta Ellen untuk membacakan. Oke, komentar pertama dari Willis Sui. Amin, terima kasih penjelasan Sekolah Sabat yang sangat memuaskan. Semoga ini lebih menguatkan lagi iman kita untuk melayani. Salam dari Gereja SDA Ulu Dusun Sabah. Kemudian Senjiu Dogungu, terima kasih yang tidak terhingga. Dengan adanya channel ini, kami dari Sabah dapat belajar lebih baik. Semoga channel ini senantiasa diberkati Tuhan, sehingga banyak umat mendapat pengertian tentang amaran akhir zaman sebelum Yesus datang ke dunia ini. Amin, puji Tuhan ya. Jadi memang tujuan dari program ini kita sama-sama berdiskusi, dan kita juga senang kalau teman-teman di rumah terberkati dengan adanya diskusi ini. Yang selanjutnya mungkin boleh Bang Sandi. Oke, ada dari Lojimin Kuhal. Terima kasih karena dapat mengikuti channel diskusi pelajaran Sekolah Sabat Dewasa minggu ini. Amin. Kemudian ada dari Ice Sohuat. Terima kasih untuk penjelasannya. Tuhan memberkati. Amin, Tuhan memberkati. Dan selanjutnya dari Pendeta Heski. Baik, ada dari Martin Gambidau. Shalom. Terima kasih Pak Pendeta semua. Ya, ketekunan itu harus selalu dibasuhkan melalui firman Tuhan agar kita sebagai umat Tuhan senantiasa memperoleh inspirasi, semangat yang hidup, supaya suatu hari nanti kita dilihat oleh Tuhan bahwa kita layak untuk dimeteraikan sebagai tanda sah kepemilikan Tuhan kepada kita umatnya. Dari Gereja MAHK Sungai Laut, Kota Marudu, Amin. Tulun Dusun Official Channel. Shalom, terima kasih Tuhan, kuasa-Mu yang luar biasa memampukan kami untuk selalu dapat mengikuti pembelajaran Sekolah Sabat ini. Amin. Amin. Ini sepertinya komentar dari pelajaran mengenai materai Allah ya. Tapi pelajaran kita kali ini ada juga ya tentang materai juga. Oke, ada dua lagi dari Wenisa Nanarianin. Shalom. Terima kasih penjelasannya. Tuhan memberkati kita semua. Pekabaran yang amat saya sukai. Amin, puji Tuhan. Dan yang terakhir dari Hardi Haryanta. Puji Tuhan, haleluya, amin. Kami mengajak teman-teman semua, kalau misalnya ada kesaksian mungkin bagaimana pelajaran Sekolah Sabat ini mengubah kehidupan saudara secara pribadi, ataupun keluarga, ataupun jemaat. Karena saya membaca di buku Sekolah Sabat, kita belajar untuk transformasi, bukan untuk informasi. Betul. Jadi kita belajar untuk transformasi, untuk kehidupan, perubahan kehidupan kita. Jadi kalau ada kesaksian, silahkan tuliskan di kolom komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sabat, dan kami akan sangat senang untuk membacakannya. Kami kembali menawarkan buku Sekolah Sabat seperti yang ada di tangan saya ini secara gratis, cuma-cuma dikirim ke tempat Anda masing-masing. Jika Anda mungkin sulit untuk memiliki akses untuk mendapatkan buku ini, ataupun Anda mungkin tidak mengenal
teman atau yang bisa membantu mendapatkan, namun Anda rindu untuk mempelajari Sekolah Sahabat bersama-sama dengan kami, hubungi nomor call center Hope Channel Indonesia dan kami akan mengirimkan buku ini ke tempat Anda. Dan sepanjang triwulan ini kita mempelajari mengenai surat Paulus kepada jemaat Efesus yang mengingatkan orang-orang percaya di sana untuk tidak menjadi tawar hati di tengah daya pikat dunia yang menggoda, sama seperti di zaman kita saat ini. Kitab Efesus meninggikan Kristus dan menekankan pentingnya mengikut Dia, menjadi anggota aktif dari gerejanya, sementara menghidupkan pengharapan akan kedatangannya. Efesus adalah kota terbesar keempat dari Kekaisaran Romawi. Dengan jumlah penduduk sekitar 250.000, Efesus merupakan ibu kota dari salah satu provinsi paling kaya di wilayah yang kita kenal saat ini sebagai Asia Kecil. Menulis suratnya dari dalam penjara, Paulus mengkhawatirkan orang percaya di Efesus menjadi tawar hati dan melupakan apa artinya menjadi pengikut Kristus dalam budaya masyarakat kota Efesus yang canggih dan menikmati kemakmuran. Dia berusaha untuk menarik mereka kembali ke dalam iman Kristiani, mengobarkan kembali api kesetiaan kepada Kristus, dan membangkitkan kembali sukacita yang menjadi bagian dari kelompok Allah di dalam dunia, yaitu gerejanya. Belajar dari surat Efesus, miliklah kesempatan untuk mendapatkan kembali cinta pertama, kasih yang mula-mula, kegembiraan mengikuti Yesus di zaman yang sungguh menantang. Pelajaran kedua dengan judul Rencana Agung Allah yang berpusat pada Kristus. Ayat hafalannya terdapat di dalam Efesus 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Untuk membuka diskusi kita, saya minta Ellen untuk memimpin dalam doa. Mari kita tunduk kepala, kita satu dalam doa. Tuhan Bapa kami dalam kerajaan surga, terpujilah Engkau, dimuliakanlah Engkau Bapa. Istilah hati dan pikiran kami saat kami akan berdiskusi, berbagi, belajar, bukan hanya informasi namun transformasi, perubahan pikiran, sikap, perkataan. Bapa, sertai kami yang ada di sini dan juga seluruh sahabat-sahabat yang akan menyaksikan dimanapun berada. Terima kasih, kami berdoa dalam nama Yesus. Amin. Amin. Oke, kita mempelajari pekan ini mengenai rencana agung Allah. Allah saja berencana ya. Gimana kita ciptaannya? Apakah kita berencana juga? Mungkin saya mau tanya nih kepada teman-teman, sejauh apa sih kita berencana? Contohnya, paling enggak saya 1 tahun ini saya punya rencana tahunan. Atau ke depan lagi misalnya 5 tahun, saya punya rencana untuk 5 tahun ke depan. Walaupun ya semuanya tetap kita kembalikan kepada Tuhan, bagaimana Tuhan menuntun kehidupan kita. Atau bahkan 10 tahun ke depan, saya sudah tahu 10 tahun ke depan saya mau jadi apa contohnya. Mungkin dari yang paling berpengalaman dulu nih antara Bang Sandi atau Bang Sandi ya. Oke, Bang Sandi paling pengalaman katanya. Jadi luar biasa kalau mendengar kesaksian Pak Sandi. Oke, kalau Kayola bilang pastilah ya setiap keluarga punya rencana panjang, rencana pendek ya. Nah, saya punya rencana panjang ketika saya meninggalkan pekerjaan saya ingin terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Ya, itulah rencana ke depannya, rencana jangka panjang itu. Sebab saya ambil pendidikan Bang untuk itu, pendeta. Nah, kalau rencana jangka pendek sih jarang sih, belum ada. Iya. Oke. Pendeta Heski. Iya, kalau saya jangka pendek, jangka panjang itu sekarang ya masih sama. Tetap ada di dalam pelayanan ini. Tetap ada dalam pekerjaan ini, nggak ada perencanaan yang lain sih. Seperti ada yang lagu ya, kalau teman-teman yang sebelumnya narasumber suka sebut lagu kan, kalau ini coba mau dibawa kemana ya, ini saya nggak tahu lah, hanya menyerahkan kepada yang punya pekerjaan ini. Amin, amin. Kalau Ellen? Ya mungkin berbeda dari teman-teman yang lain, biasanya udah punya ambisi ya. Saya
tahun sekian, 5-10 tahun, pengen jadi apa, mau Hmm. kemana. Kalau saya orangnya lebih mengikuti aja. Dan saya udah bilang sama Tuhan, Tuhan saya nggak bisa berencana jangka panjang, jangka pendek mungkin bisa. Gitu. Jadi lakukan yang terbaik apa yang ada sekarang sambil lihat kira-kira Tuhan buka jalan kemana. Amin. Ya. Ikut Oke. rencana Tuhan. Ikut rencana Tuhan. Nah, kita semua di sini ikut rencana Tuhan ya. Nah, kita mau belajar nih rencana Tuhan itu yang mana. Kalau yang kita pelajari dari kitab Efesus. Dan luar biasanya ketika kita melihat pelajaran kita, kitab Efesus dibuka dengan pujian kepada Allah, ucapan syukur kepada Tuhan. Dan mungkin kalau kita orang Kristen ditanya ya, apakah kamu bersyukur? Oh ya pasti saya bersyukur. Apakah kamu memuji Tuhan? Iya, saya memuji Tuhan. Tapi terkadang kita lupa ya. Bahkan mungkin sering kali kita lupa untuk mengucap syukur, dan bahkan sulit untuk mengucap syukur apalagi ketika kehidupan tidak berjalan sesuai dengan keinginan atau rencana kita. Nah, kita mau melihat bagaimana Paulus membuka kitab Efesus dengan ucapan syukur. Apa yang harus menjadi motivasi utama dalam ungkapan syukur atau ucapan syukur bagi umat Kristen? Dari Ellen, silahkan. Oke, menarik Kak pertanyaannya. Kalau dibilang motivasi ucapan syukur kan banyak ya. Iya. Bisa jadi karena dapat duit, bisa jadi karena dapat baju baru gitu. Cuman kalau dibilang adalah motivasi umat Kristen. Jadi ini lebih dalam lagi. Kalau superficial atau cuman di keraknya adalah apa yang kita dapat secara material. Nah, kalau menurut saya dan juga menurut Efesus 1 itu ada yang disebut berkat-berkat rohani. Nah, jadi menurut saya motivasi ucapan syukur umat Kristen adalah apa yang nggak bisa kelihatan oleh mata, nggak bisa dipegang langsung gitu, tapi kita punya kepastian. Misalnya, dan diulang-ulang di sini adalah kepastian untuk keselamatan. Jadi itu kemudian bersyukur untuk kasih karunia dan hal-hal rohani lainnya, kedamaian walaupun nggak punya uang. Gitu. Atau di tengah-tengah bencana tapi kita masih punya kedamaian yang ketentraman yang orang lain nggak punya. Mungkin dan hal-hal rohani lain sih. Dan kita tahu bahwa Tuhan memegang kendali, Tuhan punya rencana, itu adalah core atau dasar fondasi ucapan syukur kita ke depannya. Oke. Saya ingat saya pernah diskusi dengan pendeta Muskita, ada konsep tahu diri gitu ya. Jadi kayak sebenarnya ya memang kita nggak layak untuk apapun, tapi kita diberikan gitu. Jadi apalagi motivasi dari ucapan syukur kita selain kita tahu bahwa kita ini nggak layak, namun kita Tuhan berikan begitu banyak berkat-berkat yang tadi Ellen juga sudah sebutkan ya, bahkan jauh lebih dalam lagi. Mungkin dari Bang Sandi gimana Bang? Iya betul Kak. Seringkali kita bersyukur itu karena sesuatu yang kita dapatkan bisa kita lihat, bisa kita pegang, jarang tapi yang bisa kita rasakan. Kenapa? Itu sebabnya Paulus mencoba ya memberitahukan kepada jemaat di Efesus bahwa kalian jangan bersyukur karena apa yang kalian dapat, apa yang kalian lihat, tetapi ada berkat-berkat rohani yang Tuhan berikan ya, yang Allah berikan melalui Yesus. Apa itu? Bahwa kita ini adalah miliknya. Iya, amin. Dia sangat mengasihi kita. Kemudian apalagi Allah menghargai dan menganggap kita itu sebagai milik pusakanya. Kita diberikan keselamatan dengan kematian Kristus. Itu sesuatu berkat. Ya, jangan kita merasa, aduh, mungkin kita nggak punya mobil sebagus mobil tetangga kita, itu berarti kita bukan diberkati, bukan itu ya. Jadi Rasul Paulus dia coba merubah cara pandang jemaat ketika melihat suatu berkat yang Tuhan berikan bagi mereka. Bulan lalu Manchester itu jadi biru. Ya, tanggal berapa itu kalau saya lupa ya. Karena untuk sekian waktu lamanya City bisa juara Eropa ya. Kita mau masuk pada aplikasinya. Terus ada satu pemain yang mungkin dia tidak terlalu banyak terlibat di dalam musim itu bersama dengan City. Tetapi kata pelatihnya, manajernya, dia tetap ada di dalam rencana. Tetap ada di dalam rencana City untuk
musim depan. Dan dia termotivasi untuk melakukan pembuktian pada musim berikut. Nah, bagi saya, ilustrasi itu dapat menjawab motivasi terbesar saya untuk mengasihi ataupun bersyukur kepada Tuhan. Yaitu saya tetap karena saya ada di dalam rencana Tuhan. Mulia sekali, enak sekali ketika nggak layak, kamu penampilan musim ini jelek. Bermain dalam 1 tahun itu hanya 15 kali, tidak ada assist ataupun gol. Tetapi kata pelatih, enggak, kamu tetap ada dalam rencana untuk musim depan. Itu bagi saya yang boleh memotivasi. Bukan mungkin lagi, ya tahu diri tadi. Kita orang nggak layak, tetapi kita ada di dalam rencana keselamatan. Itulah alasan terbesar saya dan kita semua yang dipaparkan oleh Paulus kepada jemaat di Efesus untuk bersyukur, yaitu kita, seburuk-buruknya kita tetap ada di dalam rencana Tuhan yang agung untuk keselamatan. Dan ini benar sekali ya, tapi tanpa nggak bisa dipungkiri juga bahwa kadang-kadang kesusahan hidup gitu itu terjadi di dalam kehidupan kita, bahkan yang kita sebut dengan umat Tuhan, umat orang-orang Kristen, itu nggak serta-merta langsung istilahnya sudah nggak mungkin lagi kena masalah, atau nggak mungkin lagi susah, nggak mungkin lagi jatuh dalam contohnya kebangkrutan. Itu pasti ada aja gitu. Walaupun kita sebagai umat Tuhan, walaupun kita sebagai orang-orang Kristen. Nah, bagaimana caranya kita bisa tetap bersyukur, tetap memuji Tuhan dalam kondisi-kondisi sulit. Karena saya sering ya mendapatkan mungkin permohonan doa gitu dari teman-teman Hope Channel juga, dan saya merasa iba gitu dengan kondisi yang mereka alami. Dengan mereka menceritakan saja, saya bayangkan saja apa yang terjadi sama mereka tuh sedih gitu. Gimana lagi mereka yang menjalaninya? Mungkin dari Ellen ada. Nah, Paulus adalah salah satu contoh orang Kristen yang bersukacita dalam penderitaan, ya. Dan kalau misalnya kita lihat kitab-kitab lainnya, misalnya waktu di penjara di Filipi, dia masih tuliskan, terkenal banget kan, bersukacitalah senantiasa, sekali lagi katakan bersukacitalah. Dan Paulus nggak cuma ngomong, kita baca di Kisah Para Rasul bahwa waktu dia di penjara bersama Silas, dia beneran bersukacita, beneran menyanyi, padahal di penjara paling dalam. Nah, mungkin sebagai umat Kristen kita bisa belajar untuk melihat dengan mata iman ya, bahwa semuanya tidak di luar rencana Tuhan, gitu. Jadi walaupun mungkin terlihat tidak menyenangkan buat kita sekarang, tapi ini belum the end, belum titik lah, tapi masih koma. Jadi mungkin dengan pola pikir seperti itu, saya bisa bersukacita walaupun banyak tantangan. Oke. Pasti banyak tantangan ya Bang ya. Lagi banyak tantangan kayaknya. Seperti menjawab pertanyaan. Pelajaran kita prolognya enak ya, Efesus bagaimana mengikut Yesus pada masa sulit. Ya. Itu suatu pelajaran bagi kita umat Kristen ya. Kita Yesus juga sudah mengamarkan ketika kita mengikut Dia, hidup kita nggak aman-aman terus kok. Betul. Pasti banyak tantangan dan rintangan. Tadi Kak Ellen sudah menjawab ya. Memang kenapa ya? Tadi saya udah renungan pagi. Sebelum renungan mungkin doa khusus lagi, ya kan. Tetapi ketika kita keluar rumah, ada satu masalah, ada satu malapetaka yang kita hadapi. Saya pernah kecelakaan, di jalan, kan. Kadang-kadang kita, Tuhan kenapa seperti ini ya kan? Kenapa ini terjadi? Padahal saya sudah renungan pagi, saya sudah berdoa. Mau berangkat juga berdoa, tetapi kejadian ini kenapa harus terjadi ya. Tapi tadi kita sudah berbincang ya tentang Yakobus ya, dia memberikan satu amaran kepada kita, berbahagialah kita ketika kita menghadapi satu pencobaan, ujian-ujian dalam kehidupan. Nah, saya punya pengalaman gini Kak, saya pernah sakit, kemudian saya katakanlah ya mengenal Tuhan. Kemudian ada teman saya di Bangsal itu juga, tetapi dia tidak mengenal Tuhan. Artinya dia
berbeda keyakinan. Nah, saya berdoa tetapi saya nggak sembuh, dia berdoa dia sembuh. Nah, kan kita heran nih kan. Iya. Tetapi yang mau saya tekankan sebenarnya, bukan masalah doa dia didengar atau tidak, tetapi lebih kepada hubungan kita Ya. kepada Tuhan. Ya, dengan mensyukuri apa yang kita dapatkan sekarang, itu memantapkan hubungan kita kepada Tuhan. Jadi apa yang kita terima, apa yang kita jalani, kita lebih bersyukur lagi. Jadi hubungan mungkin penekanannya Kak. Oke, tadi yang Bang Sandi sebutkan di Yakobus itu bahkan dalam bahasa Inggrisnya disebutkan count as joy ya. Iya. Bukan cuma menganggap suatu kebahagiaan, tapi hitunglah itu sebagai satu sukacita, sebagai satu kebahagiaan kalau kita jatuh dalam berbagai pencobaan. Pendeta? Ya memang itu fakta ya, fakta dan data dari Bang Sandi bahwa mengikut Tuhan itu bukan serta-merta langit selalu biru, lautan tenang, ya ada kicauan burung setiap pagi, nggak begitu. Kita sedang ikut drama kalau begitu, drama yang di Asia Timur sana, kita nggak begitu. Namun kita harus ingat, ketika ada masalah, ketika ada kesusahan, itu kan banyak penyebabnya. Bisa jadi karena kelalaian kita, atau disengajakan oleh orang lain, ataupun memang karena Tuhan mengizinkan. Ya karena kelalaian, ya karena persoalan. Namun di dalam cerita ini, di dalam konteks buku Efesus, kitab Efesus lebih khusus bagian pembukaannya, Efesus pasal 1, menarik Paulus tidak menceritakan persoalan di sana. Tidak seperti buku-buku yang lain, dia menceritakan ada case dan sebagainya. Dia membuka dengan satu gambaran doksologi. Doksologi itu kan ucapan syukur, pujian. Mazmur. Dan agak berbeda dibandingkan tulisan-tulisan Rasul Paulus yang lain, kecuali Galatia ya, sama sekali dia tidak menulis soal doksologi di sana. Tetapi yang menariknya, dia menulis doksologi pada bagian pembukaan, part 1 itu, ayat 3-14, pembukaannya doksologi, tentang ucapan syukur, alasannya kenapa, dan ditutup juga dengan doksologi, dengan ucapan syukur pada ayatnya yang ke-14. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya itu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Apa alasan tetap kita harus bersyukur meskipun akan ada di dalam masalah? Frase yang digunakan di dalam ayat 3, yaitu kunci. Apa itu? Di dalam surga. Ingat tadi saya katakan kenapa motivasi kita besar karena kita ada di dalam rencana Tuhan. Meskipun kita tidak layak. Tapi kita ada di dalam rencana, itulah sebabnya kita harus selalu bersukacita di dalam masalah apapun. Kenapa? Karena kesusahan-kesusahan yang ada di dunia ini, bagi mereka yang ada di dalam rencana Tuhan, sifatnya temporary. Sifatnya hanya sementara. Ingat, panggilan kita bukan tinggal di dunia ini selamanya. Panggilan kita adalah sesuai rencana Tuhan. Ketika dia katakan di sorga, itu menunjuk satu tempat. Panggilan kalian itu adalah rencana Tuhan itu bagi kalian itu adalah panggilan untuk ke sorga. Dan panggilan itu panggilan dari sorga. Jadi dua. Dari dan ke sorga. Ini menarik sekali. Jadi ketika kita sedang ada di dunia yang menjadi tempat kita tinggal sementara, ada kesusahan, ada kesulitan, tetap pikirkan saja. Enggak kok, enggak apa-apa. Saya tetap ada di dalam rencananya Tuhan. Rencana Tuhan bagi saya apa? Ke tempat yang tidak akan ada itu lagi semua. Di dalam surga. Oke, thank you Pendeta untuk penjelasannya. Teman-teman jangan kemana-mana karena kita akan kembali lagi berdiskusi setelah yang satu ini. Kita kembali lagi dan masih di Efesus 1. Kalau tadi kita sudah pembukaan dengan ayat 3, di ayat 4 dikatakan, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Nah, mungkin langsung ke pendeta aja nih ya. Dikatakan di sini Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Nah, ini maksudnya apa pendeta? Karena ada yang mungkin bisa berpikir, wah ini jangan-jangan predestination gitu ya. Nah, tentang hal ini lalu supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Ini juga maksudnya apa? Pertama, ini tidak menceritakan tentang kita diselamatkan oleh karena sudah ditentukan. Predestinasi. Kita tidak menceritakan itu. Konteks terdekat ayat 3 tadi katakan. Ayat 3 tadi katakan bahwa kekayaan kemuliaan Tuhan yang ada di dalam surga itu akan diberikan kepada kita. Oke, sekarang frase yang menjadi perhatian juga adalah sebelum dunia dijadikan, ya.
supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Kalau kita lihat ayat ini, itu sifatnya progresif. Sifatnya progresif dalam artian seperti ini. Nanti mungkin ke depan pelajaran-pelajaran selanjutnya seperti ayat 13, ayat 14 kita akan lihat. Di sana kan ada karunia yang Tuhan berikan. Pada saat itu orang dimeteraikan lewat kuasa Roh Kudus Tuhan saat dia mengakui Yesus sebagai juru selamat. Oke. Ayat 4 ini kenapa disebut progresif? Karena keselamatan yang diceritakan di dalam pasal 1 ayat 3 dan 4 itu pertama. Seseorang itu masuk di dalam rencana Allah saat dia memutuskan menerima Kristus sebagai juru selamat. Pelajaran pertama di dalam Kristus. Apakah sudah selesai? Tidak. Keselamatan itu tidak hanya selesai pada saat kita sudah menerima Kristus. Ayat 13-14 katakan, kemudian akan dimeteraikan dengan Roh Kudus. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 35. Orang yang menerima Kristus dibaptiskan mendapatkan karunia roh. Nah, itulah ya tahap kedua yang disebut dengan orang itu akan mengalami pengudusan. Jadi setelah dia dibenarkan dari keadaannya yang binasa, yang harus mati, dia dikuduskan, mengalami pengudusan ya, ingat. Mengalami pengudusan, karena frase itu juga muncul. Supaya kita kudus, oke? Supaya kita kudus, sampai tidak bercela ketika Yesus datang. Ketika kita ditemukan dan mendapatkan pemuliaan. Jadi ini sama sekali tidak berhubungan dengan diselamatkan oleh karena sudah ditentukan terlebih dahulu, tetapi ini threefold. Ini menunjukkan 3 lapisan keselamatan itu. Dijustifikasi, dibenarkan, kemudian ada proses pengudusan, sampai akhirnya tak bercela. Dia diglorifikasi, dia dimuliakan. Jadi itulah 3 rangkaian di dalam di dalam rangkaian keselamatan sampai kita harus selalu merespon Tuhan, merespon kasih-Nya lewat penurutan. Ya. Efesus juga ngomongin itu. Penurutan itu adalah respon kita atas kasih karunia Tuhan. Mungkin itu yang bisa saya dapatkan. Thank you, Pendeta. Ya. Nah, kalau tadi balik lagi ke pertanyaan pertama, kayak apa sih motivasi utama gitu, ungkapan syukur atau ucapan syukur dari umat Kristen. Kita melihat di ayat 7 ya, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Ini salah satu motivasi yang paling besar juga menurut saya mengapa kita mengucap syukur atau memuji Tuhan gitu, karena betapa besar kasih Tuhan kepada manusia sehingga Dia mengorbankan dirinya supaya kita bisa selamat. Penebusan mahal, pengampunan melimpah. Nah, mungkin ada dari Ellen seperti apa mengenai penebusan ini? Iya, mungkin kenapa di sini diemphasize banget kan kayak pengharapan kita adalah penebusan dosa gitu ya. Karena ya upah dosa ialah maut. Kita nggak ada lagi di sini. Dampak dosa itu besar sekali dan harga yang harus dikeluarkan untuk menebus itu besar sekali. Di sini di pelajaran hari Senin, di situ dibilang katanya harga penebusan ini bahasanya seperti harga kebebasan seorang hamba. Dan membeli atau membebaskan seorang hamba, walaupun sekarang udah nggak ada ya, seperti itu. Tapi itu ya kita bisa kebayang sangat mahal harganya gitu. Jadi kalau kita bicara tentang kenapa ini bisa jadi pusat dari ucapan syukur kita? Karena contoh keluarga saya kan ada yang sakit, kemudian harus bayar $110.000 4 hari di ICU. Nah saya pikir 110.000 itu 1, sekian M. 1, sekian M kalau kita gaji UMR itu berapa lama kita akan bayar ke rumah sakitnya gitu. Nah, tapi akhirnya singkat cerita itu bisa keurus dan di cover pemerintah. Seneng nggak? Seneng banget. Dan ya ini kurang lebih saya bisa gambarkan, wah ternyata mengucap syukur ini ya kita, karena emang kita nggak mampu melakukan dengan tenaga, nggak masuk akal untuk dibayar oleh kita sendiri. Makanya di situ penebusan mahal, pengampunan
malah Melimpah. melimpah diberikan kita. Makanya ucapan syukurnya tidak terhingga berarti ya. Iya, iya. Mungkin itu. Saudaranya Ellen yang di sana tiba-tiba ada ini nggak, ada temen yang ngutang sama dia $10 gitu. Itu cerita kayak yang cerita di Alkitab itu yang Iya. yang dia sudah dibersihkan hutangnya yang banyak sekali, tiba-tiba dia ketemu sama orang yang ngutang sama dia sedikit gitu. Terus nggak di ampunin gitu ya. Wah, puji Semoga Tuhan. nggak kayak gitu ya. Semoga nggak gitu ya. Tapi kita sering kayak gitu. Oke, dari Bang Sandi ada? Saya tadi pinjam frasenya Kak Yola, kalau kita tidak layak. Sebenarnya kita harusnya mati ya oleh karena dosa kita. Itu sebabnya penebusan mahal. Kenapa? Karena yang menciptakan kita sendiri yang harus turun tangan dengan darahnya untuk menebus kita. Ya, mungkin saya juga nggak tahu ya bagaimana seorang hamba ditebus budak ya. Saya kira pasti mahal sekali karena kita ini sebenarnya bukan seorang yang bebas, tetapi kita harus bayar segitu banyak uang untuk kebebasan kita. Ya, tadi saya bilang kita tidak layak, tetapi Allah sendiri ya. Jadi rencana Allah itu luar biasa di dalam Kristus. Ya, itu sebabnya Paulus memberikan pujian sampai beberapa ayat itu ya, dari ayat 3 sampai 14. Betul. Itu pujian yang sangat luar biasa ya. Itu yang menjadi harus menjadi motivasi kita juga, seperti Kak Yola bilang. Kita ini nggak bisa selamat, kita membutuhkan seseorang yang menyelamatkan kita. Mati pun kita belum tentu kita bisa bayar utang kita kepada Kristus ya. Jadi ini itulah yang diamarkan Paulus mungkin kepada jemaat di Efesus. Oke, benar? Iya, saya kembali mau mengingatkan saja kita ya, bahwa kekhususan panggilan Kristus itu bukan serta-merta dia memilih orang tertentu. Dia kan tidak memilih orang untuk diselamatkan. Predestinasi itu tidak ditentukan bagi pribadi. Saya masih dalam konteks ayat 4 tadi ya, ayat 4. Karena itu sedikit teologis ketika bertanya pertanyaan itu. Ada program Hope Channel yang lain ya, Hope Channel yang lain. Hanya saya mau mengingatkan, frase itu juga muncul di ayat-ayat yang lain di dalam Alkitab. Bahkan tulisan Rasul Paulus sendiri. Di dalam Roma pasal 8 contohnya. Roma pasal 8 ayatnya yang ke-29 ya. Roma 8 ayat 29 dan 30. Sebab semua orang yang telah dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ayat 30, dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Jadi secara sederhana, ini mau merujuk kepada pemilihan itu terjadi setelah orang itu menerima rencana ilahi tadi. Bahwa semua ada tawaran rencana Tuhan. Semua yang berdosa bisa ada dalam sana pada saat mereka menerima Kristus. Jadi ditentukan setelah menerima Kristus. Jadi bukan ditentukan sebelum menerima Kristus. Itu anggapan ada doktrin yang mengatakan karena kita sudah, istilahnya doktrin itu tulip ya, total depravity dan sebagainya, kehancuran total, makanya sudah ada ditentukan siapa-siapa yang mau diselamatkan. Tidak. Ini merujuk kepada orang itu ditentukan setelah dia menerima Kristus. Ya, baru proses keselamatan itu berjalan. Kalau di luar Kristus kan tidak ada keselamatan. Itu yang kita pahami berdasarkan Alkitab. Jadi mereka, orang-orang yang mana Kristus tebus, adalah mereka juga yang dibayar lunas dengan darahnya, mereka yang menerima pengorbanan Yesus, dan mereka juga yang bertumbuh di dalam Kristus sampai pada hari dia menyatakan dirinya. Oke, thank you Pendeta. Ya. Nah, saya teringat dengan ayat hafalan kita pekan yang lalu ya, Pendeta, di dalam Efesus 1 ayat 9 dan 10. Di situ dikatakan sebab ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus.
sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu baik yang di sorga maupun yang di bumi. Nah, ada di pelajaran hari Selasa di situ dikatakan Paulus menggunakan 3 penggolongan untuk rencana Allah. Rencana agung Allah yang berpusat pada Kristus. Yang pertama, rahasia kehendaknya, yang kedua rencana kerelaannya, dan yang ketiga persiapan kegenapan waktu. Mungkin pendeta boleh jelaskan masing-masing ini. Ya, secara garis besar. Ya. Ketika berbicara rencana agung, ketika berbicara plan, itu ada 2 unsur yang tidak boleh kita lepas. Yaitu waktu sebagai unsur penggenapan rencana itu terjadi. Kapan sih rencana, saya dan Bang Sani rencana tamat ketika kami kuliah tahun 2021 ya Bang ya. Kami rencana tamat 2023, tepat waktu seperti itu. Kapan rencana itu terjadi? Juni 2023. Oke. Kemudian yang kedua, unsur yang kedua itu adalah tempat. Di mana penamatan itu terjadi? Di kampus tentunya ya, di kampus. Nah, jadi 2 hal ini, unsur penggenapan yaitu waktu dan tempat, itu tidak bisa kita pisahkan ketika berbicara rencana. Nah, rencana agung Allah di dalam Efesus pasal 1 ayat 9 dan 10 itu benar-benar ada dalam Kristus. Pertama, penggenapannya. Waktunya kapan? Dia memiliki waktu. Galatia 4 ayat 4 mengatakan setelah genap waktunya, Kristus itu akhirnya lahir kan, dan seterusnya. Ketika kita berbicara nubuatan. Nah, kemudian lanjut ketika menceritakan tentang 3 bagian di dalam penggolongan rencana Allah ini, yaitu rahasia kehendaknya, mau menunjukkan kepada kita bahwa ada persiapan. Oke, Efesus pasal 1 ayat 10 itu. Ada persiapan. Paulus membagikan bahwa rencananya Tuhan itu bukan sekedar penggenapannya itu bukan asal-asalan. Enggak, Tuhan sudah plan terlebih dahulu. Kita percaya itu sebagai plan of redemption. Ada rencana. Jadi sudah rahasianya itu ada perencanaan. Kemudian kerelaannya itu terjadi di kayu salib. Kalau Kristus tidak menyatakan atau menawarkan dirinya, itu tidak ada. Jadi rencana kerelaannya itu sudah direncanakan. Kemudian persiapan untuk kegenapan waktu, Tuhan memiliki umatnya ketika Kejadian pasal 3:15 dia menyampaikan rencana itu akan terjadi. Itu yang pertama kali ya, Pronto Eugenesis. Injil pertama kali disampaikan, dan Tuhan punya Musa ketika mengangkat ular di padang gurun, itu juga menggambarkan Kristus. Abraham, setelah Musa, Abraham dengan rela mengorbankan anaknya, itu juga melambangkan Kristus. Yusuf dan sebagainya sampai kepada pembunuhan pembunuhan di kayu salib. Itulah rencana terakhir Tuhan yang mungkin akan digenapi saat Yesus akan datang, di mana keselamatan kita menjadi sempurna. Ya, mungkin ya pas ya yang disampaikan pendeta Heski tadi, rencana agung Allah berpusat pada Kristus. Nah, yang mau saya sorotin hanya ketiga, persiapan kegenapan waktu. Bagaimana Paulus menyampaikan kepada jemaat Efesus, kita salah satu elemen tadi ya. Kita tuh di dalam rencana. Ya, makanya kembalilah kalian kasih seperti semula. Betul. Ya kan, karena tawar hati tadi, karena perpecahan, tekanan-tekanan di masa sulit mereka itu. Kembali, kita punya rencana nih. Allah punya rencana buat kalian. Mungkin itu Kak yang saya bisa. Amin. Sudah. Oke. Nah, kita lanjut di Efesus 1 ayat 11 dan 12. Aku katakan di dalam Kristus. Nah, ini juga yang pekan lalu ya pendeta ya. Betul. Karena di dalam dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaannya, hidup dalam memuliakan keagungannya. Nah, ini di dalam Kristus, bagaimana mungkin secara aplikasinya ya,
kita tahu ayat yang mengatakan di dalam aku kamu akan berbuah banyak, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa gitu. Nah, bagaimana caranya supaya kita berada di dalam Kristus dan terus berada di dalam Kristus gitu. Jangan hari ini di dalam Kristus, besok keluar, masuk lagi, lebih lama luarnya gitu. Gimana? Kalau mungkin dari Ellen dulu deh. Ya, untuk tinggal di dalam Kristus ya. Kan itu tadi dari Yohanes 5, Kak. Dan itu katanya carang anggur nggak akan bisa berbuah kalau dia tidak attach atau dia tidak terhubung dengan si pokok. Jadi gimana caranya ya berhubungan dengan Kristus setiap hari itu, kan katanya baca firman itu adalah Tuhan bicara ke kita. Kita bicara ke Tuhan lewat doa. Gitu. Jadi dua hal ini juga dilakukan pagi dan malam. Kita biasa ya ada renungan pagi, renungan malam. Tapi di sepanjang hari itu juga sebenarnya kita bisa libatkan Tuhan dalam setiap keputusan. Bahkan ada yang bilang kalau ngantri aja pun kita bisa libatkan Tuhan. Tuhan mau saya ngantri di lain yang mana nih, gitu. Atau Tuhan mau saya ngobrol ke orang sebelah saya tentang apa nih, gitu. Jadi hal-hal seperti itu pun maksudnya kita aware bahwa Tuhan ada, dan mungkin itu adalah beberapa cara praktis ya kita bisa libatkan Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari dan tinggal di dalam Tuhan. Tahu bahwa Tuhan nggak membiarkan kita gitu aja, bahwa Tuhan sebenarnya mau terlibat dalam detail kehidupan kita sekecil apapun gitu. Oke, thank you Ellen. Nah, mungkin buat Bang Sandi dan pendeta nanti kita akan lanjutkan karena kita akan lihat dulu yang satu ini. Oke, kita kembali lagi di diskusi Sekolah Sahabat, masih di dalam Kristus. Apa maksudnya dan bagaimana itu bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari kita sekarang, Bang Sandi? Oke, baik. Saya senang perikop yang diambil oleh Lembaga Alkitab Indonesia ya, ayat 3 sampai 14 dia mengambil kekayaan orang-orang terpilih ya. Begitu banyak pujian yang disampaikan Rasul Paulus kepada Tuhan, oleh karena semua berkat-berkat rohani yang di surga itu menjadi bagian orang-orang pilihan. Ya, apa itu? Ya kita diselamatkan, ya dosa kita diampuni. Apa semua yang kita bicarakan tadi. Nah sekarang bagaimana respon kita terhadap berkat-berkat yang sudah disampaikan kepada kita melalui Yesus ya? Tentunya tanggapan kita terhadap karunia-karunia anugerah Allah adalah kehidupan pujian, rasa syukur kita. Dan ketika kita menyembah Dia, maka kita menyembah dalam roh dan kebenaran. Dan semuanya itu kita lakukan untuk Kristus. Kan tadi kita mendapat berkat itu hanya di dalam Kristus, makanya harapan kita hanya kepada Kristus. Ya, dengan menyadari bahwa segala sesuatunya itu bersumber daripada Kristus, maka semua kehidupan kita ya, baik perkataan, sikap kita, pikiran kita, itu harus berpusat kepada Kristus. Itulah yang menjaga kita ya, membentengi kita agar kita tetap selalu berada dalam Kristus. Mungkin itu Kak. In Christ ya. Bang Sandi, Ellen juga tadi sudah sempat. Jadi secara sederhana, in Christ itu mau menunjukkan kita part of Christ. Oke, bagian dari Kristus. Bisa juga berarti in Christ itu kita ini Christ bearer, pembawa Kristus. Jadi kemana saja, itu yang sudah dijelaskan oleh Bang Sandi, saya hanya membuat kata-kata yang untuk idenya saja, penjelasannya sudah Bang Sandi. Jadi part of Christ, Christ bearer, bisa juga berarti yang saya catat in Christ itu bisa berarti melakukan segala sesuatu dengan Kristus. Ya, melakukan segala sesuatu dengan Kristus, karena kita adalah bagian dari Kristus dan kita adalah pembawa Kristus. Gitu. Jadi kemanapun kita berada, ingat tadi salah satu unsur yang saya katakan selain waktu itu adalah tempat. Jadi tempat dan waktu kita menunjukkan kita ini bahagian dari Kristus. Dan di pelajaran hari Rabu saya melihat ada sesuatu yang menarik juga karena kata-kata di sini penggunaan gagasan bagian yang ditentukan di dalam Efesus 1 ayat 11 di dalam Kristus
Dalam Dia kami mendapat bagian yang dijanjikan, yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu. Jadi di sini kalau di penjelasan sekolah sahabat kita ditekankan bahwa coba bayangkan bedanya kamu bekerja dan mendapatkan sesuatu dari hasil pekerjaanmu dengan mendapat bagian yang ditentukan. Jadi memang itu sudah ditentukan untuk kamu. Dan itu salah satu hal lagi yang kembali lagi motivasi utama dari ucapan syukur, pujian kita kepada Tuhan. Nah, di dua ayat terakhir, ayat 13 dan 14, kita berbicara mengenai Roh Kudus. Tadi pendeta juga sudah di awal mengungkapkan itu ya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Ada dua hal yang disebutkan di situ, yaitu pertama meterai. Ketika kita percaya, kita dimeteraikan dengan Roh Kudus. Lalu di ayat 14, Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Kalau di pelajaran kita hari Kamis disebut uang muka, DP ya, DP. Jaminan ketika kita percaya itu adalah jaminan sampai kita satu saat nanti menerima seluruhnya. Nah, siapa yang dapat? Kalau siapa yang dapat, kita di sini bisa katakan ya ketika kita percaya kepada Kristus maka kita akan mendapat. Nah, cuman bagaimana kita memastikan? Oh, saya udah belum ya. Apalagi triwulan lalu kita belajar juga tentang meterai Allah gitu ya. Udah belum ya? Gitu. Udah dimeteraikan belum ya? Kalau Ellen gimana, Ellen? Kalau pelajaran yang triwulan lalu kan meterai adalah ini Kak, karakter. Iya. Ya. Jadi katanya kalau Roh Kudus ada dalam kita ada buahnya. Bukan buah-buah roh tapi buah roh gitu kan. Jadi mungkin salah satu indikatornya di saat kita bisa mati diri dan kasih, sukacita, damai sejahtera dan lain-lain itu ada di dalam kita. Dan sekarang mungkin kita masih berproses juga kan untuk mencapai hal itu. Dan mungkin itu salah satu indikatornya. Oke. Bang Sandi? Ya. Mungkin ketika kita percaya kepada Kristus, kita dimateraikan oleh Roh Kudus ya. Mungkin kalau saya melihat pelajaran ini, maka materai itu semacam segel bahwa ini yang punya Allah itu loh, ya, kepemilikan Allah. Berarti perlindungan, ya, berkat-berkat surga yang disampaikan Rasul Paulus itu semua itu menjadi milik kita. Kita sudah diadopsi menjadi anak Allah, ya. Jadi seperti Kak Ellen bilang tadi, ya, dalam perjalanannya, ya, itu bukan jaminan kita selamat nantinya pada saat materai Allah terakhir nanti ya kan dimateraikan. Kita akan bertransformasi terus ya kan sampai Yesus datang kita kedapatan tidak cacat dan tidak bercelah ya, maka keselamatan itu akan menjadi bagian kita. Nah, Rasul Paulus menyampaikan kepada mereka itulah yang perlu kita pelihara ya. Dengan adanya Roh Kudus dalam hati kita, dan itu bisa kita lakukan hanya di dalam Yesus. Ya, ya, terima kasih Yola dan teman-teman. Ini pertanyaan yang praktis dan perlu juga kita ingat karena ada hal-hal yang penting. Sebelum ke sana, tadi sempat dikatakan di dalam ayat 11 bagian yang ditentukan, bagian yang dijanjikan. Jadi bagian yang dijanjikan itu ibaratnya seperti kesempatan, itu to cast lots, artinya melemparkan sesuatu. Contoh, ini baik loh, ini baik, kita akan jadi sehat, kita hidupnya akan lebih baik lah kalau kita ambil ini. Itu Kristus. Bagian yang ditentukan itu adalah Kristus sebagai bagian dari rencana Allah. Rencana Allah, siapa yang pergi mengambil bahagian yang ditentukan itu akan memperoleh keselamatan. Oke, itu to cast lots, itu artinya bagian yang ditentukan. Bukan berarti tanpa ini
ini sudah ditentukan, ini ditentukan, ini ditentukan. Keselamatan itu tidak seperti itu yang diceritakan oleh Rasul Paulus di dalam Efesus 1 ayatnya yang ke-11. Melainkan ini yang dilemparkan. Kristus yang ditawarkan oleh surga sebagai bagian dari keselamatan. Nah, mereka yang mengambil, mereka yang memilih, mereka yang mengambil pilihan itu, lots yang dilemparkan itu, yang ditawarkan itu, bahagian yang ditentukan itu, mereka yang sudah menerima ini, ayat 13 katakan, kamu mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, itu jalan Tuhan. Yesus itu sendiri, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan Roh Kudus. Selama ini kita mengetahui hanya ada satu macam pemeteraian. Gereja kita mengetahui ada satu macam pemeteraian. Pelajaran triwulan sebelumnya, triwulan yang lalu kita sudah bahas itu dengan begitu baik, yaitu pemeteraian eskatologikal, pemeteraian di akhir zaman. Tapi nggak begitu juga rupanya. Ada dua macam pemeteraian. Satu pemeteraian itu yang sedang kita bahas sekarang. Kalau pemeteraian eskatologikal itu nanti terjadi pada saat Yesus sebelum datang kedua kali. Tanda binatang atau meterai Allah itu kan, kita dimeteraikan dengan meterai Allah. Tetapi ada pemeteraian yang pertama yang perlu kita ingat, dan ini kunci salah satu untuk bisa menuntun kita berjalan sehingga bisa dapat meterai yang kedua, pemeteraian di akhir zaman, yaitu disebut dengan pemeteraian Injil, ya, gospel sealed, dimeteraikan oleh karena Injil, yaitu saat seseorang yang kita berempat misalnya mengambil ini jaminan keselamatan yang ditentukan. Saat saya menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi, saat itu saya dimeteraikan. Contoh bukti pemeteraian, Kisah Para Rasul pasal 2 ayatnya yang ke-35. Saat saya menerima Kristus, memberi diri dibaptis, menjadikan Yesus sebagai juru selamat, khotbah Petrus di dalam Kisah pasal 2 ayat 38, Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Jadi saat saya memberi diri dibaptis, menerima Yesus sebagai juru selamat, pada saat itu saya dimeteraikan dengan Roh Kudus. Apa bukti pemeteraian Roh Kudus? Karunia Roh. Galatia 5 ayat 22, karunia Roh saya dapat. Itu buah roh. Karunia roh juga ada dalam 1 Korintus pasal 11, pasal 12. Penting nggak karunia roh? Penting. Tetapi buah roh penting. Saya bisa memiliki kemampuan banyak hal, tetapi saya tidak ada kasih, percuma. Kasih itu adalah buah roh. Nah, jadi ingat prosesnya, ada yang di-cast, ada yang ditawarkan, yang ditentukan. Yang ditentukan itu bukan pribadi, tetapi semua yang mengambil yang ditentukan itu akan mendapatkan keselamatan, dimeteraikan dengan meterai Roh Kudus, meterai Injil. Nah, Tuhan membentengi kita, membekali kita dengan karunia roh dan buah roh. Selama proses ini, selama proses pertumbuhan sampai kepada pemeteraian yang kedua, eschatological sealing, pemeteraian terakhir, kita harus hidup di dalam roh. Itulah hidup di dalam Kristus. Hanya orang yang memanfaatkan karunia roh yang siap dimeteraikan pada pemeteraian akhir zaman. Kenapa? Karena pemeteraian akhir zaman itu hanya konfirmasi Tuhan bahwa benar mereka ini anak-anak saya. Mereka ini pengikut saya yang sudah dimeteraikan oleh karena roh. Jadi bagaimana supaya ayat 13-14 ini penting bagi kita semua. Sekarang kita sudah menerima Yesus, bukan? Kita sementara bertumbuh di dalam iman. Karena ada masalahnya nanti. Kalau kita tidak hidup di dalam Kristus, di dalam roh, roh itu akan pergi meninggalkan kita. Paulus pun mengatakan hal yang sama. Mengatakan itu di dalam Efesus pasal 4, ayat 30. Dan ini agak sedikit menakutkan. Nanti ada ayat 1 di dalam perjanjian lama juga mengatakan hal yang sama. Dan janganlah ayatnya yang ke-30, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu. Ingat, menjelang hari penyelamatan. Jadi Roh Kudus telah memeteraikan kita. Jangan mendukakan, artinya secara intens kita menolak. Tuhan bilang lewat Roh Kudus berbisik dalam hati, atau lewat teguran teman-teman kita, lewat teguran Elan ke pendeta, teguran Bang Sandi, teguran Sisiola, tapi saya terus-menerus menolak.
Itulah artinya mendukakan roh. Pada saat sudah mendukakan roh, roh itu akan berbalik. Yesaya 63 ayat 10. Mungkin ayat terakhir. Yesaya 63 ayat 10. Karena meterai Roh Kudus itu penting mempersiapkan kita untuk memperoleh meterai akhir zaman. Ya, kalau tidak keliru, ya. Yesaya 63 ayat 10. Salah satu ayat yang di dalam Perjanjian Lama menceritakan kata Roh Kudus. Tetapi mereka, umat Israel, memberontak dan mendukakan Roh Kudusnya, maka ia berubah menjadi musuh mereka dan ia sendiri berperang melawan mereka. Jadi menjelang akhir zaman, menjelang penyelamatan secara sempurna kita terima, Roh Kudus itu akan terus berbicara kepada kita. Ini yang disebut dengan Kristus kan secara fisik tidak ada di sini. Tapi di dalam bentuk tulisan dia ada di sini. Roh Kudus mengingatkan kita, pergi ke Alkitab, pergi ke Alkitab, pergi kepada Kristus. Tapi kita intens, tolak. Roh Kudus akhirnya bukan menjauh, kita yang menolak. Dia akhirnya bukan berperang melawan kita, tapi kita yang menolak bisikan Roh Kudus. Teman-teman, kita harus ingat bahwa pemeteraian itu jangan tunggu kita siap, wah nanti aja saya mau dimeteraikan di akhir zaman. Lewat saya setia di meterai Allah. Enggak. Hanya orang yang sudah siap, yakin, sungguh-sungguh pada pemeteraian pertama yang akan ready untuk pemeteraian kedua. Oke, itu berarti ketika kita menerima Kristus, kita mendapatkan materai Roh Kudus, tapi itu bisa saja hilang kalau kita mendukakan Roh Kudus ya. Tapi kalau misalnya contohnya kita menerima Kristus, kita dapat materai Roh Kudus, tapi kita istilahnya masih bergumul lah gitu ya, pendeta masih bergumul, jatuh dalam dosa, bangkit lagi, 7 kali orang benar jatuh, dia bangkit kembali ya, pendeta. Jangan tunggu sampai materai yang terakhir, karena Kesempatan bertobat sekarang. Ya, karena nggak mungkin orang nggak pernah angkat beban lalu tiba-tiba langsung 100 kilo gitu ya, nggak mungkin bisa. Oke. Nah, waktu kita udah sangat singkat, mungkin pendeta boleh berikan kesimpulan dari pelajaran kita. Kita harus ingat aja bahwa kita ini secara tadi Yola bagian terakhir Yola katakan itu harus jadi ingatan bagi kita. Bahwa kita ini nggak akan pernah mampu untuk berdiri dengan kaki kita, kekuatan kita, menghadapi tipuan dan goncangan dunia. Satu, kita harus ingat selemah-lemahnya kita ada di dalam rencananya Tuhan. Rencana Tuhan itu akan terlaksana manakala kita mengakui Kristus sebagai juru selamat, tetap tinggal di dalamnya, hadir di dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kita untuk mempersiapkan kita masuk kepada keselamatan yang sempurna. Amin. Terima kasih Pendeta Ellen dan juga Bang Sandi sudah berdiskusi. Saat ini kita masuk di dalam sesi tanya jawab di mana kita akan menjawab pertanyaan dari teman-teman yang telah menuliskan di kolom komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sabat. Bagi teman-teman yang mungkin punya pertanyaan atas pelajaran topik pekan ini ataupun mungkin sepanjang triwulan mengenai surat Efesus, boleh tuliskan di kolom komentar YouTube Diskusi Sekolah Sabat dan kita akan jawab di episode-episode selanjutnya. Silakan menyaksikan. Oke, saat ini kita masuk dalam sesi tanya jawab dari Diskusi Sekolah Sabat bersama dengan Pendeta Wilson Sianipar. Ada pertanyaan nih Pendeta mengenai kota Efesus. Kota Efesus yang dulu sekarang kota apa? Lalu apa yang terjadi sehingga Efesus tidak lagi terdengar sekarang? Lalu adakah hubungannya surat untuk jemaat Efesus yang ditulis Paulus dengan yang ada di kitab Wahyu? Silakan Pendeta. Oke, jadi kalau ditanya Efesus ini kotanya seperti apa, saya juga belum pernah ke Efesus ya. Jadi saya kurang tahu juga secara kontur apa kota itu seperti apa. Tetapi ini kota yang memang benar-benar ada. Iya. Kota ini ada di bagian barat daripada Turki. Jadi negara Turki adalah negara di mana kota Efesus ini berada. Nah, dulunya Efesus ini adalah kalau kita bisa bilang adalah ibu kota daripada provinsi daripada kerajaan Roma, dari provinsi Asia Minor. Sehingga Efesus ini adalah kota besar karena terletak di jalur yang cukup strategis, karena kalau kita lihat di petanya itu ada di pinggir pantai dan itu adalah jalur
perdagangan lah di sana, Perdagangan, baik ya. secara laut, secara air, ataupun secara rute darat. Sehingga kota ini adalah kota yang besar. Dan kota ini disebutkan paling tidak ada 3 kejadian atau paling di Alkitab yang merujuk kepada kota ini. Yang pertama adalah di Kisah Para Rasul, Ya. mengenai bagaimana Paulus ada di Efesus, lalu kemudian surat Paulus kepada jemaat di Efesus, Ya. dan kemudian juga ditanyakan apa hubungannya dengan Efesus, gereja jemaat Efesus yang ada di Wahyu. Ya, Nah, betul. mungkin kalau melihat hubungannya seperti apa ya, mungkin kembali ke kotanya dulu. Jadi Efesus ini sudah tidak ada lagi sekarang ini. Jadi di negara Turkinya sendiri, kota Efesus ini sudah menjadi puing-puing saja, sudah menjadi kayak Tapi ada wisatanya ya ya, kayaknya. wisatanya tetap ke kota Efesus. Kalau kotanya sendiri ya dekat di kota Selçuk lah namanya, kurang lebih hanya 3 km dari kota itu. Jadi Efesus itu sendiri udah nggak ada kotanya. Lalu kalau bilang apa yang terjadi ya mungkin dengan perubahan zaman, ada malapetaka juga, bencana alam. Lalu kemudian kalau kita baca sejarahnya juga, ini kan kota perdagangan laut ya. Tapi katanya dulu sempat kejadian daerah perairannya itu jadi seperti terendam lumpur lah. Jadi makin lama makin tidak bisa dilalui oleh kapal, sehingga jalur perdagangan sudah tidak ke sana lagi, sehingga akhirnya sampai abad ke-7 itu sudah benar-benar sudah ditinggalkan. Makanya abad 7 itu sudah tidak diinikan lagi, ya makanya sudah nggak dihuni lagi sampai nanti diekskavasi lagi di sekitar abad 19, abad 20 lah, ketika para arkeolog kayak ya cari-cari benda-benda arkeologi lah di sana. Ya. Kemudian kalau hubungannya apa? Ya sebenarnya kalau kita baca apa yang terjadi di Efesus, yaitu bagaimana di sana ada bukan nabi palsu lah, ada orang Yahudi yang keliling mengusir setan menggunakan nama Paulus dan Yesus. Itu tercatat di dalam Kisah Para Rasulnya. Lalu kemudian kenapa nama ini penting? Lalu kemudian di surat kepada jemaat di Efesus, Paulus menuliskan tentang bagaimana nama Yesus itu ditinggikan. Jadi mungkin sepertinya ada hubungan antara apa sih yang terjadi di jemaat di Efesus pada saat itu. Paling tidak di jemaat Efesus purbakalanya, yaitu bagaimana keadaan di sana itu penuh dengan penyembahan dewa-dewi dan ritual-ritual yang ya seolah-olah harus menggunakan nama. Ya, kalau nama dewi ini itu yang disebutkan, sehingga ketika itu juga dilakukan oleh orang-orang yang tadi lah anak-anak Skewa itulah di Kisah Para Rasul 19 atau 20. Nah, itu juga ada hubungannya dengan yang di Wahyu pasal 2 di Efesus. Kalau di Wahyu pasal 2 di Efesus itu diceritakan tentang bagaimana aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekananmu, bahwa engkau tidak sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai atau menguji, bukan mencobai, tapi menguji mereka yang menyebut dirinya rasul. Jadi kan ada soal nama. Tetapi sebenarnya tidak demikian. Engkau telah mendapati mereka pendusta dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku. Jadi sepertinya memang di Efesus ini erat kaitannya dengan bagaimana ya penggunaan nama di dalam ritual. Baik itu di kisah Paulusnya, baik di surat kepada jemaat di Efesusnya, baik juga mungkin kita bisa lihat ya mungkin agak ada juga rujukan-rujukan yang mungkin tidak terlalu eksplisit di Wahyunya. Jadi sepertinya itulah keadaan di jemaat ataupun di kota Efesus. Mungkin seperti itu. Dan ini juga nyambung ya dengan pelajaran kita sepanjang triwulan ini di Efesus mengenai meninggalkan kasih yang mula-mula, tertulis juga di kitab Wahyu ya, di kitab Wahyu 2 ayat yang ke-4. Engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Oke, pertanyaan selanjutnya pendeta ini ada dari Vanser Delois Banjarnahor. Apakah penyembahan kita saat ini online atau ibadah mungkin ya, bentuk lain penyembahan penyimpangan? Apakah ini suatu tanda-tanda dalam nubuatan? Nah, boleh mungkin dijelaskan pendeta? Ya, mungkin kalau dibilang apakah ini sesuatu penyimpangan, mungkin kita perlu telaah dulu juga. Sebenarnya sih apa sih yang menyebabkan kita itu beribadah secara online? Ya, kalau kita yang semua tahu, kita sudah mengalami kurang lebih hampir 3 tahun masalah yang dibawa oleh COVID ini, yang membuat orang tidak bisa bertemu, orang tidak bisa berpergian, sehingga muncullah fenomena ibadah-ibadah online. Tetapi itu karena alasan yang jelas. Namun kalau secara prinsip Alkitabnya, kalau di dalam Ibrani 10 ayat 25 mengatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah
seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jadi ada suatu anjuran bagaimana peribadahan itu baiknya dilakukan secara bersama-sama, bertemu langsung. Jadi kalau dibilang apakah kalau kita ibadahnya online, apakah itu artinya penyimpangan? Ya mungkin kita harus ditelah dulu alasannya kenapa. Apakah karena memang ada sakit penyakit? Apakah ada keterbatasan tertentu? Ya kalau alasannya valid, ya mungkin kita tidak bisa sampai ke ranah sana gitu ya. Apakah mengatakan oh ini menyimpang atau enggak? Tapi kalau selama dia ada punya alasan yang bisa dia pertanggungjawabkan, yaitu antara dirinya dengan Tuhan. Namun kalau kita mau menghubungkan dengan wahyu atau dengan nubuatan, mungkin kita bisa melihatnya bahwa tentang bagaimana ternyata ketika zaman COVID itu ternyata sangat mudah untuk membuat orang tidak bergereja. Sangat mudah untuk membuat orang itu tidak lagi beribadah satu dengan yang lain. Hanya dengan, apakah dengan peraturan, ataukah dengan ketakutan akan suatu wabah yang ya terlepas daripada percaya atau nggak percaya. Tapi kan ada suatu yang membuat orang itu akhirnya jadi tidak mau beribadah lagi. Nah ini sebenarnya, nah di sisi itulah ibadah online ini berhubungan dengan nubuatan wahyu ya. Karena menunjukkan bahwa bagaimana dunia ini semakin mudah bila mana ingin dikontrol atau dikendalikan atau dilarang-larang. Ya itu juga berhubungan dengan ya Wahyu 13 kan tentang bagaimana orang melarang menjual beli, melarang berpergian. Sehingga apa? Semuanya dilakukan dengan online. Yaitu menunjukkan bahwa hal ini bisa dilakukan ternyata. Kalau dulu kan siapa yang kira bahwa gereja-gereja bisa tiba-tiba ditutup? Siapa yang kira bisa, oh tiba-tiba orang jadi nggak beribadah lagi? Ternyata itu hal ini bisa dilakukan ketika ada suatu alasan yang kita anggap masuk akal, yang kita rasa alasan yang baik. Sehingga ya pada situ ya udahlah. Ya walaupun pada saat itu juga terpercaya, ada yang benar-benar, oh tidak, kita yakin dengan kuasa Tuhan pasti bisa selamat walaupun dalam COVID ya. Jadi itu kalau saya melihatnya sih memang itu sebenarnya hanya tanda-tanda atau simptom daripada apa yang mungkin dan memang akan terjadi kemudian. Tentang nubuatan, tentang bagaimana ya orang tidak bisa lagi beribadah. Kalau sekarang ya tidak bisa beribadah ya udah online aja. Jadi mungkin dibiasakan supaya ada opsi lain untuk beribadah. Ada opsi bahwa untuk tidak beribadah pun juga tidak apa-apa. Yaitu sebenarnya belum masuk kepada penyembahan kepada penyimpangan yang sesat, tapi paling tidak sudah ada pembiasaan yang ketika mungkin kita tidak peka, kita tidak jeli, akhirnya kita menganggap oh iya kok nggak apa-apa, akhirnya kebablasan. Tapi apakah sekarang ini salah? Apakah sekarang ini menyimpang? Apakah kalau saya berdoanya online artinya saya berdosa? Ya mungkin tidak ke sana dulu. Tetapi jangan salah, ini menunjukkan tanda-tanda yang bisa digunakan oleh setan untuk mengendalikan bagaimana kita beribadah. Sehingga selama masih ada kesempatan, ya bagusnya sih beribadah secara langsung. Kalau tidak ada alasan-alasan yang menghalangi. Mungkin seperti itu. Oke, dan ini seperti teknologi juga ya, yang bisa digunakan setan untuk segala macam hal-hal yang lain, tapi sebenarnya bisa digunakan untuk hal yang baik juga, termasuk ibadah online. Kalau sekarang, kalau dulu terbatas waktu, sekarang kita bisa mengundang orang dari Amerika untuk berbicara di Indonesia. Jadi mungkin sebenarnya kalau dibilang apakah menggunakan teknologi itu salah, ya enggak juga. Contohnya pada zaman Rasul Paulus tidak bisa datang langsung memberikan pengajaran. Apa yang dilakukan? Membawakan surat-surat, ditulisnya, dikirimkan. Jadi menggunakan teknologi itu tidak salah. Jadi jangan kita bilang kalau saya dengerin khotbahnya online, artinya tidak sesuci, tidak sekusuk kalau ibadah langsung. Bukan di situ poinnya. Tetapi poinnya lebih kepada apa alasan kita untuk menjauhkan diri daripada pertemuan-pertemuan ibadah yang ada secara langsung. Kalau alasannya memang karena saya malas ketemu orang ini, saya malas ini, ya mungkin itu bisa dibilang tanda kutip ya sudah mengarah kepada penyimpangan. Tetapi kalau ya memang saya sakit gitu loh, saya kalau orang bilang komorbiditasnya ada, sehingga kalau saya pergi takut kena penyakit atau apa ya itu masih bisa dibilang valid gitu loh. Jadi atau saya di negeri orang, saya mau mendengar khotbah daripada di Indonesia, di Amerika, ibadah melalui Zoom, Bible study itu tidak salah karena Paulus pun pada saat itu menggunakan teknologi yang ada pada zamannya. Kita pun juga menggunakan teknologi yang pada zaman kita. Cuma hati-hati. Ini bisa digunakan seperti yang tadi Yola bilang untuk yang baik ataupun untuk yang jahat. Mungkin begitu. Terima kasih penjelasannya dari Pendeta Wilson. Teman-teman kalau ada pertanyaan sehubungan dengan kitab atau surat Efesus,
silakan tuliskan di kolom komentar YouTube Diskusi Sekolah Sahabat dan kita akan membahasnya di episode selanjutnya. Kita akan kembali lagi ke studio. Untuk menutup diskusi kita minta Bang Sandi untuk berdoa. Baik, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami di surga, Allah yang kami sembah dan muliakan, kami bersyukur dan berterima kasih karena kami boleh mengakhiri diskusi ini dengan baik. Biarlah melalui pelajaran yang kami sudah pelajari, rencana agung Tuhan melalui Yesus Kristus, sebagaimana Rasul Paulus menuliskan kepada jemaat Efesus, kami boleh mengambil satu pelajaran yang indah bagi kehidupan kerohanian kami. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang Tuhan telah berikan. Kami juga berdoa bagi para pendengar, kiranya ini boleh menjadi berkat dan kami boleh bertumbuh di dalam kerohanian yang benar. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan permohonan kami. Semuanya ini kami mohonkan hanya di dalam nama Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Amin. Terima kasih teman-teman yang di studio sudah berdiskusi bersama dan juga teman-teman yang menyaksikan. Biarlah pelajaran kita mengingatkan kita untuk terus memuji Tuhan. Karena Tuhan telah melimpahkan berkat-berkat rohani kepada kita. Berkat penebusan, pengampunan dosa, berkat materai Roh Kudus ketika kita percaya kepadanya. Kita akan belajar di episode selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.